Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa dan terus-menerus bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya dan berilah olehmu salam dengan salam yang sempurna. Berdasarkan ayat ini dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, daripada sebaik-baik hari kamu, seutama-utama hari-hari kamu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat lah Adam diciptakan. Wa fihi kubid, pada hari Jumat juga ia diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat juga kelak, dalam bahasa awamnya, ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'iqah, dan pada hari Jumat juga seluruh makhluk akan dipingsankan atau binasakan. Sebab itu kata Nabi, fa'akthiru alayya minas salati fi, perbanyakkan oleh kamu bersalawat ke atas diriku pada hari Jumat, hari ini. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, ya, karena sesungguhnya salawat kamu ke atas aku akan diperlihatkan, ditunjukkan oleh Allah kepadaku. Mari kita bersalawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid.
Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan pada Nabi, khasnya pada pagi hari ini, dan sepanjang hari Jumat, mulai pada semalam, petang, hingga petang nanti, direkod, dicatat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ke atas Nabi merupakan salah satu ibadah yang sangat mudah, sangat ringan, boleh dikatakan tidak perlukan tenaga yang lebih, masa yang lebih, tetapi dijanjikan oleh Allah dengan balasan yang subhanallah, sangat-sangat besar. Sesuai dengan sabda Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, sesiapa sahaja yang bersalawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah akan membalas, memberikan salawat ke atasnya, yakni rahmatnya, sebanyak 10 salawat. Kita bersalawat kepada Nabi sekali, Allah balas dengan 10 kali. 1. Wa huttat anhu asru khati'atin, dan dihapuskan daripada orang itu 10 kesalahan. 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan diangkat bagi orang itu, dinaikkan darjahnya 10 tingkatan. Dalam matan yang lain ada tambahan wa kutibat lahu asru hasanatin. Dicatat, direkodkan, ditulis baginya 10 kebaikan. Ibadah sangat mudah, tapi ganjarannya berganda-ganda. So, jadikan satu amalan sunnah dalam hidup, memperbanyak sholawat ke atas Nabi, terutama lebih-lebih lagi pada hari yang Nabi sebutkan sebagai hari keistimewaan, hari Jumaat. Bukan selain hari Jumaat tidak boleh bersolawat, boleh. Tapi pada hari Jumaat ada kelebihan yang tersendiri. Di samping ibadah-ibadah yang lain, contohnya dalam hadis ini, yakni bersedekah. Dalam pengertian yang lebih luas. Sedekah dalam pengertian yang lebih luas. Jangan hanya diartikan sedekah itu dengan harta benda saja. Dalam hadis telah kita pelajari. Tolong orang sedekah, meringankan orang, membawakan beban orang yang sedekah. Bercakap yang baik sedekah. Bahkan tersenyum. Jumpa kawan dengan wajah berseri-seri, itu pun sedekah. Mudah-mudahan kita dapat beramal, dan yang lebih penting, istiqomah dalam beramal. Mungkin kita telah mengamalkannya, tapi boleh jadi perlu ditingkatkan aspek istiqomahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Yunus. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-102. Ayat yang menceritakan tentang balasan Allah terhadap umat-umat dahulu kerana perbuatan mereka
yakni mendustakan utusan-utusan yang Allah utus kepada mereka. Jadi azab yang Allah timpakan pada mereka sebagai akibat langsung, sebagai akibat logis daripada perbuatan mereka. Sekaligus bukti keadilan Allah kepada hamba-Nya. Satu. Yang kedua, balasan-balasan Allah berupa bencana, azab yang Allah timpakan di dunia ini, yang menimpa, yang Allah timpakan yang berdosa sahaja, yang salah sahaja. Sementara mereka yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, dibebaskan atau diselamatkan oleh Allah daripada musibah tersebut. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya, bencana-bencana azab yang Allah timpakan pada umat sebelum Muhammad ini punya mata. Dia hanya cari yang salah sahaja, yang berdosa saja, yang jahat saja. Sementara yang beriman diselamatkan oleh Allah. Sehingga kita boleh bayangkan jika sekiranya di kampung itu dihuni oleh orang yang jahat, fajir, dan di sana juga ada orang yang soleh, lalu azab menimpa, sama ada taufan ke, angin puting beliung ke, panahan petir ke, gempa bumi yang dahsyat ke, dia hanya menimpa yang jahat saja. Yang selamat walaupun mereka berada di tengah-tengah yang diselamatkan oleh Allah. Ini azab dahulu. Sebab itu dalam ayat 103 yang kita akan pelajari hari ini, Allah kata, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami, rasul-rasul kami, dan kami selamatkan juga orang-orang yang beriman. Ini sifat azab dahulu. Berbeza dengan azab, musibah yang Allah timpakan kepada umat akhir zaman. Musibah atau azab yang Allah timpakan pada umat akhir zaman karena kejahatan mereka, katalah satu negeri itu, satu kampung itu, ada maksiat-maksiat yang sudah menurut Allah Subhanahu wa taala sudah tidak layak lagi ditangguhkan tegurannya, maka Allah timpakan teguran berupa azab. Azab ini bukan hanya mencari yang berdosa sahaja, sebaliknya menyapu habis termasuk orang yang beriman. Ini azab yang Allah timpakan, jika Allah timpakan pada umat akhir zaman. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah."
Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Anfal 25. Dan takutlah kamu, jaga diri kamu akan fitnah. Fitnah ini yakni azab, bencana yang Allah timpakan di dunia akibat maksiat yang dilakukan oleh penghuninya. Takutlah kamu akan musibah, azab. La tusibanna, yang mana musibah itu tidak sekali-kali menimpa alladzina zalamu minkum khasah, orang-orang yang zalim daripada kamu sahaja. Tidak. Bila aku bencana alam, tidak hanya menimpa yang jahat sahaja, yang salah saja, semuanya kena. Yang zalim ke, yang tak zalim ke, yang bengkok ke, yang lurus ke, yang jahat ke, yang baik ke. Bahkan tok guru, tok imam yang tak ada buat salah pun kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tahu oleh kamu bahwa Allah itu maha keras siksanya. Nah, ini perbezaan bencana yang Allah timpa dahulu dengan sekarang. Dahulu hanya menimpa yang jahat saja. Akhir zaman, bila Allah turunkan bencana di dunia sebagai balasan pada yang jahat, semuanya kena. Jadi yang mati jika menyebabkan kematian, bukan hanya jahat, yang baik pun mati juga. Apa maknanya ini jamaah sekalian? Nah, apa maknanya? Itulah, saya termasuk yang tidak setuju lah jika kita pukul rata dalam menilai sesuatu bila berlaku musibah. Saya masih ingat 2004 ke apa, Aceh dilanda tsunami. 2 tahun lepas kita betul Palu dilanda juga, kemudian di Indonesia khasnya paling sering. Maklum Indonesia ini memang negara yang memanjang, negara kepulauan terbesar di dunia karena daripada 17.000 pulau. Dan pulaunya pula memanjang, disusun daripada nun paling barat. Ada pulau kecil yang itu ada bandar paling barat namanya Sabang, hinggalah ke Merauke di Pulau Papua. Semua 17.000 pulau. Dan telah diketahui sekian banyak pulau ini rupa-rupanya ia duduk di atas, dipanggil apa itu? Ring of Fire. Di bawah itu yakni ada cincin api. Ada sungai api. Sebab itu negara yang paling sering dilanda gempa bumi. Ingatkah? Ketika berlaku gempa bumi, orang kadang mudah mengambil kesimpulan, itulah karena di situ penuh dengan maksiat. Sehingga semua itu kadang-kadang bila Allah mengundurkan kemurkaannya. Di Palu kemarin, itulah walah yang terkorbani ramai juga orang-orang yang baik. Kita boleh kata itulah karena di situ orang maksiat, sehingga kita yakin semua yang mati adalah yang jahat-jahat. Itu musibah yang berlaku dahulu. Tapi bila musibah berlaku sekarang, tidak semua yang terkorban itu jahat semuanya. Janganlah kita kata gitu. Sebab lain. Ya. Musibah yang berlaku menimpa orang dahulu dengan orang sekarang berbeza. Allah sendiri yang kata. Dahulu yang baik diselamatkan. Jadi betul-betul musibah hanya menimpa yang jahat. Kita boleh kata, itulah karena kejahatan mereka satu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Kita boleh kata begitu untuk musibah yang berlaku pada masa dahulu. Untuk sekarang, itulah. Tak boleh kita kata, itulah. Allah sudah murka, akhirnya semua yang jahat dibinasakan. Atau yang binasakan itu orang jahat belaka. Bagaimana jahat? Yang kanak-kanak pun terkorban. Belum pun balik. Yang baik pun terkorban. Lalu apa bezanya kalau itu antara yang jahat dengan yang baik? Jika semuanya terkena.
Masa matinya sama. Katalah hari Ahad. Dahulu kan sebenarnya Christmas kan ketika laku tsunami. Masanya sama, tempatnya sama, masa kematian sama, tempat kematian sama. Cara kematian pun mungkin sama. Tertelan lumpur panas mungkin. Atau meninggal sebab apalah. Mati lemas. Lalu apa bezanya? Tempat, masa, cara kematian sama. Beza aja mas kalian. Yang jahat matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dia sedang maksiat, dia sedang menyekutukan Allah, lalu mati. Bukankah itu su'ul khotimah, tempatnya di neraka? Sementara orang yang baik, yang mati karena musibah menimpanya, meninggalnya husnul khotimah. Paling tidak, agama kata dia syahid, syahid akhirat. Tak samalah. Akhirnya tidak sama. Yang satu su'ul khotimah, yang satu husnul khotimah. Orang dahulu yang baik diselamatkan. Nah sekarang katalah kalau kita disuruh memilih. Disuruh memilih. Bila berlaku musibah, mana yang kita lebih suka memilih? Yang dibinasakan yang jahat sahaja, sementara yang baik diselamatkan, atau berlaku menimpa semuanya. Tapi orang-orang yang baik yang termusibah yang mati itu husnul khotimah. Coba mana yang lebih beruntung? Berlaku musibah diselamatkan masih hidup, atau berlaku musibah mati tapi matinya menjadi syahid. Tak payah dijawab, sama saya jawab masing-masing aja, masing-masing. Renungkan aja. Saya hanya ingin mengajak mereka untuk merenung. Mana yang lebih bertuah? Berlaku musibah, semua mati, dia selamat karena Allah sayang dia, masih hidup. Berlaku musibah, semua kena termasuk yang baik, dan tapi yang baiknya, yang solehnya matinya mati syahid. Mana yang lebih menguntungkan ya? Selamat, masih boleh makan-makan, atau mati syahid. Ini penting. Yang ketiga yang saya sampaikan, kerana musibah akhir zaman ini berlaku semuanya, tidak terkecuali. Jadi jangan harap nanti mentang-mentang kita orang yang soleh telah melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan, lalu tidak takut bila musibah menimpa berlaku, kita takut tertimpa. Tak, kita pun terkena. Jadi kalau itu yang musabah kita, bukan bagaimana bukan semata-mata macam mana nak menyelamatkan diri daripada musibah bila berlaku, bukan semata-mata itu. Tapi bagaimana nak memastikan keadaan kita semasa berlaku musibah. Kita dalam keadaan soleh ataupun fajir. Itu saja. Kalau kita sentiasa dalam keadaan soleh, istiqomah, bahkan ketika berlaku musibah pun kita tetap soleh, Masya Allah, syahid. Orang dahulu mungkin boleh begitu. Bila berlaku musibah macam mana? Apa yang patut kita lakukan? Macam mana nak selamatkan? Nah, orang dahulu macam tu. Macam nak selamat? Kalau awak nak selamat, bila aku musibah, berimanlah. Jadilah orang baik. Itu orang dahulu. Jadilah orang baik. Umat akhir zaman, bukan macam mana nak selamat daripada musibah bila berlaku. Macam mana nak pastikan diri ini dalam keadaan baik ketika berlaku musibah. Sebab bila musibah berlaku, saya ulangi sekali, menimpa, menyapu habis semuanya. Faham ya? Itu mustahak. Walaupun mungkin hati kecil kita akan kata, ya, walau bagaimana saya lebih suka selamatlah, lebih bisa selamatlah. Katalah orang sakit, orang sakit yang kritikal. Lalu Allah suruh pilih, katakanlah, wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Yang manapun kamu pilih,
aku akan kabulkan. Apa ya Allah? Begini, kamu nak aku sembuhkan penyakitmu sehingga kamu boleh sihat walafiat, boleh hidup lah, kamu boleh lagi berkumpul dengan keluarga, boleh kerja lagi, boleh jalan lagi, boleh sihat. Ataupun kamu memilih untuk mati. Dan aku boleh matikan kamu sekarang, dan bila kamu mati dengan penyakit yang kamu alami, dan kamu ridho akan ketetapan aku, kamu syahid. Syahid akhirat maksudnya. Ya, mungkin kalau kita menjawab ya kita lebih suka mati. Iyalah itu boleh-boleh agak menjawab itu. Tapi agak-agak lah. Betulkah semua orang milih mati karena sakitnya daripada disembuhkan oleh Allah? Nah, itu pertanyaan tak mudah kan, itu kaitan dengan iman. Lidah boleh saja berkata, saya memilih untuk mati. Saya memilih. Tapi apa betul itulah matinya? Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi tidak rugi orang akhir zaman, walaupun bila berlaku usaha semuanya ranap termasuk yang baik. Karena asal ia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Orang dahulu yang baik pun tidak rugi juga. Kerana diselamatkan. Dengan diselamatkannya, bermakna mereka masih punya peluang untuk menambahkan amalan. Masya Allah. Untuk memohon keampunan bagi dosanya, jika masih ada. Masya Allah. Masih boleh mereka menambahkan jasa, memberi manfaat pada masyarakatnya. Subhanallah. Itu Allah yang menentukan. Hanya cara Allah SWT memperlakukannya berbeza. Sebab itu dalam ayat ini, ketika Allah cerita musibah yang melanda orang-orang dahulu, habis semuanya, kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman. Itu satu ya. Maksudnya, ainuh likul mukadzibina birrusul, kata Ibnu Katsir. Kami binasakan pendusta-pendusta para utusan itu. Kami binasakan semua. Yang jahat sahajalah. Yang jahat sahaja. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Seperti itulah. Demikianlah hak atas kami. Allah sendiri, ini kalau boleh gunakan istilah itulah, Allah sendiri yang mewajibkan atas zatnya memberikan keselamatan terhadap Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Allah sendiri sajalah yang ada hak dan kuasa memberikan keselamatan terhadap hambanya yang dikasihi. Apa maknanya? Dan ini sering kali saya sampaikan dalam kelas-kelas yang lepas, ya mas sekalian. Dah menjadi gaya bahasa Al-Quran. Bila Allah nak beritahu kita tentang balasan siksa, Allah akan sebutkan sebabnya. Saya ulangi, jika Allah tidak memberikan balasan azab, Allah sebutkan sebabnya. Sebab dia mendustakan ini, sebab dosa ini, sebab dosa ini. Disebutkan. Contoh ketika Allah cerita tentang siksaan yang ditimpakan pada kaum Nabi Nuh. Kan? Dengan taufan tuh. Taufan. Wa mimma khotiatihim uriku. Dan dari sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dari sebab dosa-dosa mereka. Disebut tuh. Khotiah. Dosa dan mereka. Uriku. Kami tenggelamkan mereka. Disebut. Jadi kalau kita tanya, ya Allah,
Kenapa engkau mereka binasakan? Jawab, ya, karena dosa mereka. Sehingga balasan itu sama dengan dosa yang mereka lakukan. Ngam. Itu yang tadi saya sebutkan, Allah sedang melakukan keadilannya. Tetapi, bila Allah cerita dengan balasan kebaikan, ganjaran, pahala, atau apa sajalah, Allah tak sebut pula sebabnya itu dilakukan oleh hambanya. Allah tak kata, maka dengan sebab solat mulah, kamu layak dapat surga. Tidak ada. Maka dengan sebab ibadah mulah, kami selamatkan. Tidak ada. Yang ada dalam ayat birahmatillah wa fadli. Kerana kasih sayangku dan kurniaku lah kamu selamat. Allah tak sebut kebaikan yang kita buat. Bahkan dalam ini lebih jelas. Keselamatan yang aku berikan pada kamu itu semata-mata adalah hak aku. Masya Allah. Itu semata karena hak aku. Kamu tak ada hak sebetulnya. Kenapa? Apa maksudnya? Maksudnya balasan kebaikan berupa ganjaran kata selamat tangga yang Allah berikan pada hamba ini melebihi daripada kebaikan yang diberikan oleh hamba. Tak setimpal lah. Kebaikan yang diberikan oleh hamba hanya sikit. Tapi balasannya berganda-ganda. Sebab itu tempoh hari saya katakan balasan kebaikan ini bukan merupakan muqabalah, bukan muawadhah, bukan satu balas satu. Kalau satu balas satu itu namanya muqabalah. Nah, itu kaidah memberi balasan siksa. Satu balas satu, dua balas dua, berat balas berat, ringan balas ringan. Itu adil. Allah adil. Tapi bab kebaikan, bab pahala, Allah tak kata satu balas satu. Satu aku bagi kamu 10 hingga 700. Itu bukan bandingan itu. Kalau kita berhak, ada hak, mana satu hanya dapat satu. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Hanya walaupun untuk mendapatkan 10, 100, ya kita kena buat satu lah. Jadi kebaikan itu sebenarnya jamaah sekalian, ya, itu asbab untuk kita mendapatkan rahmatnya. Saya selalu bagi contoh macam galah. Kita nak buah mangga yang tinggi, tak mampu nak panjat, ambil galah. Galah itulah sarana dia. Untuk jolok mangga, semua mangga jatuh. Ibadah, pengabdian kita, amal kita, itulah galah untuk jolok rahmat Allah. Dan dengan ibadah itu, ibadahnya galah, nanti rahmatnya turunnya lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Di sini lagi jelas ini. Haqqan alaina. Hak kami menyelamatkan orang yang beriman. Orang yang beriman. Paham ya? Jadi dalam kesimpulannya, secara mudah, dalam kaitan dengan jaza, balasan, bila balasan itu berupa hukuman, Allah menunjukkan sifat adilnya. Sama betul, muqabalah. Tapi jika balasan itu berupa keselamatan, kebaikan, ganjaran, Allah menunjukkan sifat Rahman Rahim Al-Karimnya. Sifat dermawannya, sifat rahmatnya. Yang sangat-sangat tinggi. Yang sangat-sangat tinggi. Itu. Baik, poin yang sangat penting sekali. Kemudian yang seterusnya, berikan ayat ini juga, tengok cara Allah memberikan keselamatan kerana rahmatnya kepada orang-orang mukmin, kepada para utusannya dan orang-orang mukmin. Yang Allah selamatkanlah. Contohnya kepada Nabi Nuh dan pengikutnya yang numpang kapal itu. Contohnya Nabi Lut dan pengikutnya yang diselamatkan nih. Allah tak kata
Tuma apa namanya, apa ya, unji rusulana, tapi nunaji, najja yunaji, bukan anja yunji. Fa'ala yuf'ilu, bukan af'ala yuf'ilu. Kalau turun bukan anzala yunzilu, tapi nazzala yunazilu. Kita telah pelajari. Yakin sahabat masyarakat faham beza antara wazan af'ala yuf'ilu dengan fa'ala yuf'ilu. Kalau af'ala yuf'ilu itu menunjukkan perbuatan itu berlaku serentak sekaligus. Contohnya anzala yunzilu, turun sekali harung. Itu anzala yunzilu, menurunkan sekali harung. Kalau 10 kedebuk 10 begitu. Tetapi kalau nazzala yunazilu, fa'ala yufa'ilu, sikit. Kalau katalah ada 10 yang diturunkan, turun 1, lebih itu 2, lepas itu 1 lagi sampai jumlah 10. Nah, injak najat yang Allah berikan itu sikit-sikit. Bukan sekali harum. Artinya apa? Saya beri satu contoh. Ketika Nabi Nuh dan pengikut setianya dicaci maki, dihina, diejek oleh kaumnya yang jahat. Sebetulnya kaumnya yang jauh lebih banyak daripada pengikut Nabi Nuh yang setia. Betul? Saya ulangi. Pengikut Nabi Nuh yang setia itu jumlahnya relatif sedikit sekali. Kan hanya beberapa puluh orang. Menurut keterangan mufassir. Sementara yang menderhakainya, yang musuh, ribuan jemaah sekalian. Dari segi mata zahir lah. Kalaulah kaum Nabi Nuh yang jatuh ingin membinasakan Nabi Nuh, menghancurkan Nabi Nuh dan pengikutnya, sekali mata. Serang aja lah, kan jumlah mereka lebih banyak. Majority apa? Lebih kuat. Tapi kenapa mereka tidak membinasakan? Hanya mengejek, memperlima, ya gitulah, membuli. Sebetulnya Nabi Nuh dan pengikut ini sudah mula mendapatkan najat, keselamatan daripada Allah. Sikit-sikit. Sudah dapat perlindungan tuh. Sehingga keselamatan mereka terpelihara. Mereka tidak terus diserang. Nabi Nuh buat kapal diejek, itu sudah keselamatan daripada Allah. Sudah mulai selamat. Dan kemuncaknya ketika mereka disuruh numpang kapal. Kenapa mereka tak serang aja kapal itu? Mereka boleh pecahkan apa? Tapi kenapa mereka tidak pecahkan kapal Nabi Nuh? Sedangkan mereka mampu melakukannya. Dibiarkan kapal Nabi Nuh dibuat elok aja. Walhal saya kata ini, jika seluruh kaum Nabi Nuh yang jahat menyerangnya, Nabi Nuh tak boleh buat apa-apa. Ya, disitulah Allah sudah mula memberikan keselamatan padanya. Sikit. Akhirnya, setelah berlaku tufan besar, kemuncaknya, seluruh kaumnya yang jahat dibinasakan, sementara Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan. Sebab itulah Allah kata, kami selamatkan Rasul kami, dan orang beriman bersama itu berperingkat-peringkat. Sikit. Bukan sekali harung. Oh, bukan. Pengajarannya apa? Pengajarannya jemaah sekalian. Bila kita ini berada di jalan yang benar, berada di jalan yang benar menurut Allah, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan sedih. Begitu kita sudah melangkah di jalan yang benar, walaupun baru setapak, 2 tapak, belum mencapai destinasi, kita sebenarnya sudah berada di bawah naungan pelindungan Allah. Yakinlah itu. Kita sudah dijaga oleh Allah.
Sehingga musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita, musuh-musuh yang ingin menyesatkan kita, pasti akan gagal. Walaupun kita masih dalam posisi yang lemah. Karena pertolongan Allah sudah mulai turun. Sikit-sikit. Ya mas sekalian. Itu kena yakini. Sebab itu Allah. Ini makna nunaji ya. Najayunaji tanjiyah. Bukan anjayunji inja. Ini fa'ala yufa'ilu taf'il. Bukan af'ala yuf'ilu if'al. Sewazan taf'il nih. Sikit. Contoh yang paling mudah. Nabi Ibrahim kan seorang diri menyampaikan kebenaran. Betul? Seorang diri. Siapa yang menyokong? Tak ada. Ya, akhirnya dapat seorang lah. Siapa dia? Tuh. Anak saudaranya, namanya Lut alaihissalam. Kemudian oleh istrinya berhadapan dengan negara, raja dan rakyatnya. Berapa besarlah kekuatan Nabi Ibrahim nak menghadapi kekuatan negara, kekuatan sultan dan tenteranya. Tak ada, bukan bandingannya mas sekalian. Boleh saja mereka tangkap Ibrahim, dan dibunuh saat itu juga. Apalagi Nabi Ibrahim sudah terang-terang melawan arus. Melawan arus. Kalau dalam bahasa sekarang, kenapa tak tangkap aja, dipenjarakan lalu diikat? Boleh kalau mereka mau melakukannya. Masalahnya kenapa tidak terlintas pikiran seperti itu? Dibiarkan mereka tetap menentang Ibrahim, melawan Ibrahim, marah pada Nabi Ibrahim, tapi hanya mampu itu saja. Ibrahim masih bebas berdakwah sana, mereka tolak, dan orang tuanya doa. Bahkan Ibrahim berani menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Nabi Ibrahim berani menghancurkan Tuhan mereka, baru mereka sudah mulai bertindak agak keras. Ini tak boleh jadi. Ini tak boleh jadi. Ibrahim kena mendapatkan balasan. Diadili pula itu. Kenapa mesti diadili? Bukan selama ini Ibrahim yang paling benci Tuhan mereka. Namrud itu kan orang yang sangat zalim. Kenapa ingin menegakkan melakukan proses mahkamah istilahnya. Nak menghukum seseorang yang dibencinya, kenapa melalui proses mahkamah, pengadilan mahkamah diskan oleh seluruh rakyat. Sedangkan dia zalim, tangkap aja lah, bunuh. Itu Namrud tuh. Diadili, berhujah depan orang ramai pula. Ada kalah. Ringkas kata 1, 2, 3, 4 langkah. Allah masih biarkan mereka kumpulkan kayu api, mereka tak ada apa-apa halangan. Mereka menyalakan api, Allah tidak turunkan hujan. Mereka berjaya mencapai Ibrahim dalam api, dan itu kemuncaknya. Ketika mereka berjaya mencapai dalam api, kan mereka yakin seyakin-yakinnya, kali ini pasti kami menang. Ibrahim pasti mati terbakar. Yalah kan tak ada sebab lah. Tak ada sebab untuk Ibrahim hidup. Mereka bersorak. Apalagi Tuhan-Tuhan mereka dibawa di situ untuk menyaksikannya. Karena mereka sudah melakukan segala ikhtiar yang paling maksimum, Allah tolong Ibrahim. Pertolongan yang terakhir, selamat. Sudah. Dalam hal ini, kita jangan fikir Allah melindungi Ibrahim, menyelamatkan Ibrahim hanya ketika Ibrahim dicampakkan dalam api. Bukan. Keselamatan yang Allah berikan kepada Ibrahim bukan semata-mata tak mati terbakar. Tapi keselamatan yang Allah berikan pada Ibrahim, pelindungan yang Allah berikan pada Ibrahim, ketika Ibrahim mula mendakwahkan
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Begitu Ibrahim menemukan kebenaran, lalu menyampaikan pada orang lain, satu persatu kaumnya, bapaknya. Masa itu Ibrahim sudah dapat pertolongan Allah. Buktinya, mereka hanya mampu menentang, tapi tak mampu melakukan bunuhlah apa. Tadi. Ketika mereka mengumpulkan api, kalau Allah mau menyalakan Nabi Ibrahim, senang saja. Nak cari kayu api, gagal umpamanya. Jika tujuan Allah semata nak selamatkan Ibrahim zaman sekarang, senang. Ketika api dinyalakan, turun hujan lebat. Sudahlah. Ketika api menyala-nyala, kalau Allah nak menyelamatkan Ibrahim, senang saja. Mereka bingung macam mana nak campurkan Ibrahim dalam api. Tapi Allah biarkan. Seakan, ya sekarang buatlah apa yang kamu nak buat. Ketika mereka sudah yakin menang, tiba-tiba kalah. Pertanyaan, kenapa Allah selamatkan Ibrahim sikit-sikit daripada awal, hingga akhirnya selamat daripada api? Pertama, Allah memberi kesempatan pada musuh Ibrahim, supaya mereka, merasa puaslah melakukan makarnya, sehingga sampai satu peringkat mereka merasa yakin menang. Dan untuk Nabi Ibrahim, sabar atau tidak? Sabar atau tidak? Ketika Allah bagi pertolongan, sikit. Itu mustahaknya untuk kita faham. Saya suka memberikan contoh. Ibrahim dan kaumnya ini ibarat perlawanan boxing lah. A dan B. A ini Namrus dan tenteranya, B ini Ibrahim. Lawan boxing 10 round pamannya. Round pertama Nabi Ibrahim nampak macam kalah. Poin dia kosong. Round kedua kalah. Round ketiga mungkin sempat jatuh, tapi bangun semula. Round keempat. Hingga round ke-9. Sebenarnya kemenangan nampaknya sudah berpihak kepada A. B, Ibrahim tak dapat apa-apa poin. Tapi ingat, kan perlawanan itu 10 round. Masuk round ke-10, menit pertama, Ibrahim masih belum dapat poin. Mereka makin semangat. Tinggallah istilahnya menit terakhir. 31 menit permainan. Ibrahim melepaskan tubuhkan. Sehingga Namrus KO. Terduduk tak bangun. 1, 2, 3. Siapa yang istihar menang? Pasti B kan? 9 round sebelumnya yang dinilai kemampuan itu tidak ada artinya. Yang penting yang terakhir itu ibaratnya seperti itulah analogi dia. Jadi begitu kita melangkah ya Mas sekalian, berada di atas jalan yang benar, walaupun baru melangkah setapak, yakinlah saat itu pertolongan Allah sudah turun. Langkah kedua sudah turun. Tapi belum terasa. Turun. Kemuncaknya nanti bila kita sudah berada di destinasi yang terakhir. Itu makna nunaji. Keselamatan pertolongan itu Allah berikan sikit-sikit. Patutlah Nabi berdakwah. Qul la ilallah sumastaqim. Ucapkan la ilaha illallah, kemudian istiqomah. Ya istiqomah itu penting. Kalau baru melangkah ingin berjaya, malu 2 langkah yang berjaya, mana Anda? Ibrahim sabar. Nabi Musa demikian juga. Nabi Musa ditolong Allah daripada awal pada zaman kanak-kanak.
bayi lagi sudah dapat tolong oleh Allah. Allah sudah beri keselamatan pada Nabi Musa daripada kejahatan Fir'aun, mula pada bayi lagi. Buktinya, Musa berada di hadapan Fir'aun masih bayi. Semua anak bangsa dibunuh. Kenapa Musa tidak dibunuh? Siapa yang menyelamatkan? Allah berfirman Al-Quran. Timbul rasa sayang. Semua orang timbul rasa sayang daripada Musa. Sampai besar-besar. Dewasa Musa lari meninggalkan Mesir karena merasa melakukan kesalahan, dan Fir'aun akan menuntut bela karena Musa berhutang darah, mesti berdarah. 1 dekad Fir'aun gagal mencari Musa, apalagi menangkapnya. Tiba-tiba Musa datang ke Mesir. Datang ke Mesir. Fir'aun sebenarnya masih teruja ini, ingin tangkap Musa. Ketika Musa datang ke Mesir 10 tahun kemudian, kenapa tak terus tangkap saja? Dia ada kuasa. Dia, Masya Allah, tenteranya masih kuat. Tangkap, ini Musa. Kita gagal mencari 10 tahun, tiba-tiba muncul depan kita. Tangkap dia. Boleh saja kalau Fir'aun mau buat. Tapi kenapa tidak? Ya, Allah lindungi Musa di selatan. Malah diizinkan pula untuk berdakwah ke istana, berdakwah pada Malaun, berdakwah pada seluruh rakyat Mesir. Fir'aun pula yang menyediakan tempat. Susah payah kumpulkan ahli sihir dan bla 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 bla. Hingga akhirnya tengok, ditenggelamkan di Laut Merah. Pertolongan yang Allah, pelindungan yang Allah berikan pada Musa sedikit daripada awal langkahnya. Jadi bukan sekali harum. Ini bagi saya pengajaran yang luar biasa. Jika kita mau pertolongan Allah itu diberikan pada kita, pertama, pastikan kita melangkah di jalan Allah. 1. Pastikan kita sudah berdiri di jalan Allah. Itu sudah dapat jaminan pertolongan. Kemudian kita melangkah selangkah demi selangkah. Langkah pertama sudah dapat pertolongan. Langkah 2 tapi belum nampak. Tapi yakinlah kita tetap akan ditolong oleh Allah. Cari rezeki demikian juga. Saya maulah dalam mencari rezeki ini dapat pertolongan Allah, pelindungan Allah. Sudah, pastikan pertama kita berdiri. Pintu rezeki, pintu pekerjaan yang aku nak kerjakan itu, aku pastikan yang halal. Sudah, itu yang halal. Sudah, tak akan tengok kanan kiri. Sebesar manapun keuntungan, jika tidak halal, pejam mata. Tak nak tengok maksudnya. Dapat pertolongan. Langkah pertama memang susah. Macam mana tak susah melakukan perniagaan betul-betul patuh syariat. Sedangkan kita perlu berhubungan dengan orang lain, perlu buat perjanjian dengan orang lain, perlu pinjam dengan, perlu bla bla. Memang susah nak jual barang, nak order barang, nak itu. Kalau betul-betul patuh syariat, macam mana ni? Sedangkan kita sudah terbelenggu dengan sistem yang mungkin tidak atau belum syar'i sepenuhnya. Coba. Nah, itu ujian yang besar. Walhal Allah berjanji, selagi kamu sudah punya nawaitu, punya istiqomah, selangkah demi selangkah, aku sudah tolong kamu. Tolong sikit-sikit. Dan kamu akan mendapatkan merasakan pertolonganku yang sempurna bila kamu sudah berada di penghujung. Itulah makna nunaji. Makna fa'ala yufa'ilu tafa'il. Bukan af'ala yuf'ilu if'al. Tapi lagi sekali, pertolongan Allah ini semata-mata hak Allah. Sebagai bukti keluasan rahmatnya. Bukan sebagai muqabalah daripada amal ibadah kita. Itu yang juga perlu jelaskan, difahami. Jadi jamaah sekalian, ayat yang ke-103 ini seakan-akanlah Allah berfirman kepada Muhammad. Ka'annallaha yaqul, seakan-akan Allah berfirman pada Nabi Muhammad.
Qul ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahu pada kaum kamu. Qul li haula'il musyrikin al-mukadzibin bima ji'tahum bih minal haq. Katakan pada orang-orang musyrik yang mendustakan ajaran yang kamu sampaikan kepada mereka. Kebenaran kamu sampaikan. In a'radtum amma ji'tukum bih min indillah. Wahai orang musyrik, apabila kamu menolak, memalingkan diri daripada kebenaran yang aku sampaikan kepada kamu, wahai kebenaran itu datang daripada Allah, aku tak boleh kata apa-apa kecuali satu saja. Inni unzirukum hulula niqmatihi. Aku hanya boleh beritahu kamu, beri ingatan pada kamu, bahwasanya sikap kamu itu boleh menjemput, mengundang, mengakibatkan berlakunya turunnya kemurkaan Allah. Kamu sebenarnya bukan mendustakan aku. Kamu sebenarnya mendustakan zat yang mengutus aku. Kamu tidak mendustakan ajaranku, tapi kamu mendustakan ajaran Allah yang mengutuskan aku. Dan dia yang mengutuskan aku memberitahu kamu, jika kamu mendustakan ajarannya, ya aku hanya ingatkan kamu sajalah. Perbuatan kamu tuh boleh menjemput kemurkaannya. Kama halatil bil ummamil madhiyin minal mukadzibina bil mursalin. Sebagaimana kemurkaan Allah yang Allah pernah tunjukkan, pernah turunkan, menimpa umat-umat dahulu sebelum kamu, yang perangai mereka sama dengan perangai kamu sekarang. Suka mendustakan utusannya, suka menyekutukan Allah yang mengutuskan para utusan. Sama. Jika orang dahulu mendustakan utusannya, menyekutukan Allah, Allah timpakan azab, maka Allah pun akan turunkan azab juga ke atas kamu. Sebagaimana azab yang Allah turunkan pada umat sebelum kamu. Karena kamu melakukan kejahatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang dahulu. Masya Allah. Seakan-akan Nabi disuruh oleh Allah untuk sampaikan kepada hanya saja mungkin umat dahulu yang baik diselamatkan, tidak dibinasakan, tidak mati, mereka hidup. Umat akhir zaman mungkin termasuk yang mati bila itu musibah, tapi tetap saja Allah selamatkan. Macam mana orang ditimpa musibah, orang mukmin di musibah mati, yang kafir pun mati, boleh katakan diselamatkan? Ya, diselamatkan daripada mati su'ul khotimah, karena matinya mati syahid. Bukankah itu keselamatan? Jamaah sekalian, coba tingkatkan sedikit cara memahaminya. Istilah keselamatan yang Allah berikan di jamaah, bukan semata-mata keselamatan fisikal, bukan semata keselamatan duniawiyah. Ada keselamatan yang lebih besar daripada itu. Keselamatan akidah, keselamatan rohaniyah, keselamatan ukhrawiyah, keselamatan diniyah, itu lebih besar. Musyrik mati ditimpa musibah. B muslim mati juga karena musibah yang sama. Dari segi fisikalnya, dari segi dunianya, kedua-dua orang ini, musyrik dan mukmin, nampaknya tak diselamatkan. Tak apalah. Keduanya sudah tidak hidup lagi. Tapi yang mukmin mendapat keselamatan yang tidak diberikan, dialami oleh si musyrik. Apa itu? Keselamatan rohaniahnya, keselamatan imannya, keselamatan kepentingan akhiratnya. Karena di akhirat masuk surga. So, kematian si mukmin karena musibah itu sebetulnya
kendaraan baginya untuk segera mendapatkan balasan surga. Sementara kematian si pendusta agama karena musibah, itu kendaraan juga. Tapi kendaraan yang menjerakan ia mendapatkan siksa. Siksa kubur atau siksa akhirat. So, bezanya jauh sekali. Nah, di sini kita jangan hanya melihat yang zahir sahaja. Lihat kepada yang sebaliknya. Yang sebaliknya. Nanti kita akan kata, subhanallah, walaupun mayatnya terjumpai sama-sama menyedihkan, yang satu tersangkut di pokok, yang satu putus hilang kaki, yang seorang hilang kepala. Nampak dari segi fisikanya semuanya menyedihkan. Tapi bila tengok yang si Muslim, Masya Allah, beruntungnya dia. Dengan kematian yang sangat menyedihkan, mengerikan, rupa-rupanya itu kendaraan baginya menyegerakan ia dapat pahala gajah yang besar. Di alam barzah senang, di akhirat senang. Sebenarnya si kafir kematian yang mengerikan, itu kendaraan yang melajukan dia pergi ke siksa yang lebih besar. Yang lebih besar. Subhanallah. Tuh, faham dia? Jadi, apatah lagi kadang-kadang keselamatan jasad tidak memberi arti apa-apa. Tidak memberi manfaat apa-apa. Boleh jadi. Ingat dalam kisah sebelumnya kita telah pelajari kisah tentang Fir'aun ni lah. Fal yauma nunajjika bibadanika. Kan Allah pernah berfirman dalam surah ayat yang telah kita pelajari. Pada hari ini, hai Fir'aun, aku selamatkan badan kamu, fizikal kamu, jasad kamu, utuh. Tidak reput dimakan ikan. Dan badan kamu akan diawetkan bahkan, utuh. Disemadikan dengan sempurna. Tapi adakah keselamatan jasad Fir'aun itu memberi manfaat? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bisa dengan syuhada, para nabi. Masya Allah, kalau para nabi jamaah sekalian, jasadnya pula utuh. Karena Nabi bersabda, Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Sehingga jasad para nabi ini di dalam tanah, dalam kubur, kekal, tidak repot. Jiwanya pun sempurna. Itu luar biasa ya. Walau bagaimanapun, sungguh pun keselamatan fisikal itu penting dan kita memohon pada Allah, janganlah sakit ya Allah, janganlah susah ya Allah, janganlah ini ya Allah. Boleh tidak salah, tetapi walaupun memohon keselamatan diri daripada musibah dunia itu penting, boleh juga disuruh, tapi jangan lupa memohon yang lebih penting, yakni keselamatan diri daripada musibah agama. Keselamanya kita daripada musibah agama itu jauh lebih penting daripada terselamatnya kita daripada musibah dunia. Sebab kalau musibah dunia itu kita hanya kehilangan dunia. Kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, kehilangan. Tapi bila musibah agama, kita bukan kehilangan dunia, kita kehilangan akhirat. Allah menjamin, Allah memberi jaminan. Keselamatan yang Allah berikan pada yang beriman, mereka terselamat daripada kehilangan akhirat. Walaupun mungkin mereka tidak selamat daripada kehilangan dunianya, kehilangan tubuh badannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini dia. Jadi Allah telah tetapkan. Ini satu berita yang luar biasa. Ini bagi saya, Masya Allah, ketetapan Allah yang memberikan roja, harapan, yang akan menimbulkan
apa dipanggil? Sikap tafaul. Tafaul, optimistik. Jadi kita akhirnya jadi optimis. Baca ayat ini. Kenapa? Karena Allah menyatakan kadzalika haqqan alaina. Hak bagi kami. Memberi keselamatan pada orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak boleh merasa pesimistik, tidak boleh tasaum, tidak boleh putus asa, tidak boleh itulah. Tidak boleh mengeluh. Bagaimana mau mengeluh? Allah sendiri yang kata, jangan khawatir, aku lindungi kamu. Dan pelindungan aku kepada kamu ini berterusan sikit-sikit. Mungkin karena sikit-sikit itu kamu tak terasa. Begitu ya Mas Kian. Kadang-kadang kita ini baru merasakan dilindungi oleh Allah bila perlindungan Allah itu datang gedebuk macam itu. Contoh pemain jatuh daripada panjat anak tangga dari bumbung lalu jatuh ke bawah, cedera pun tidak, apalagi patah kaki. Baru betul selamatkanlah. Ada orang kapal terbang jatuh, yang lain mati. Dia udah orang selamat. Wah, betul-betul Allah selamatkan. Baru terasa Allah selamatkan. Bila keselamatan diberikan gedebuk. Tapi kalau Allah bagi sikit-sikit, seakan-akan masalah. Tidak, bukan begitu cara memahami sifat Rahman Rahim Allah. Maksud saya, jangan kita hanya merasakan pertolongan Allah, kasih sayang Allah pada kita, jika kasih sayang atau itu besar dan datangnya serentak. Tapi bila kasih sayang Allah pada kita itu sesembunyi, sikit-sikit, mungkin bahasa kita sikit-sikit ya, tak puas semua walaupun besar, kita tidak merasakan. Bahkan kita bukan tak merasakan, bahkan langsung tak sedar pun. Yalah, saya sehat ini, saya makan, saya jaga kesehatan, saya exercise, kesehatan dikata pasal saya jaga makan, pasal ya saya untung nih sebab saya tahu saya kerja kuat. Satu macam mana strategi pemasaran. Semua dinisbahkan pasal saya. Yakin kejayaannya karena asbab yang dilakukan. Langsung melupakan peranan Allah. Ini bahayanya. Tapi bila kejayaan itu Allah bagi begitu gedebung, baru merasa itu sebenarnya tidak boleh ya, belum betul lah gitu. Iman kita sebenarnya tidak boleh hanya seperti itu. Aksiden, kereta terbabas, hangus, terbakar. Dia pun tak sedar sama sekali macam mana dia boleh tercampak keluar, tersangkut kat pokok di tepi tebing. Kereta terus menjunam ke jurang, terbakar, meletus lalu terbakar. Dia tercampak keluar, tersangkut kat pokok di tepi tebing. Walaupun tercedera tangan dia, tapi hidup. Waktu itu mungkin baru, terima kasih ya Allah. Macam mana Allah tolong. Allah selamat. Tiba-tiba mata kita menjadi sangat terang melihat pertolongan Allah. Takkanlah kita orang mukmin begitu. Ya, itu sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita belajar tentang qalbun salim, tazkiyatun nafsi, itu hanya karena basirah kita belum terang manapun. Kalau basirah kita itu kita gilap, sehingga terang, nampak terang, nanti sekecil apapun pertolongan Allah, kita akan merasa. Kita makan tidak tersedak, itu pun kan ucapan kita setiap hari apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Betul? Maknanya, sekecil apapun keselamatan yang kita alami, walaupun makan tidak tersedak, itu sebenarnya datang daripada Allah.
Tidak perlu kita menunggu petunjuk Allah yang sangat besar baru kita sedar. Tidak perlu. Jika basirah kita itu celik secelik-celiknya. Tapi kalau basirah mungkin minta maaf, macam basirah kita mungkin masih blur. Masih blur. Itulah perlunya usaha untuk terus meningkatkan. Untuk kita tingkatkan itu. Baik. Ayat ini juga jamaah sekalian, ada satu al-qaidatul muhimmah, ya'rifal mu'min wa yudrikuna. Ada satu kaidah yang sangat penting yang perlu difahami oleh seorang mukmin, diketahui dari orang mukmin. Apa dia? Wa hiya allati ja'alathum yatahammaluna al-adha min ahli al-qura adh-dhalimah min qablil wal'an. Yani apabila orang mukmin ini menanggung kesusahan, mengalami penderitaan akibat ulah dan perangai orang-orang yang zalim, yang menzaliminya. Daripada dulu, mungkin hingga sekarang. Cemanalah kita. Jika orang mengalami kesakitan, keperitan hidup, ingat ya, saya orang mukmin yang berada di atas kebenaran. Sentiasa mengalami kesusahan yang dibuat oleh orang kafir. Walam yai'asu min najatihim minal qura. Jangan sekali-kali orang mukmin berputus asa. Ini satu kaidah yang perlu dipegang. Jangan sekali-kali berputus asa. Jangan sekali-kali kemudian, kalau itu saya menyerahlah. Jangan-jangan tindakan aku, jalan aku ini tak betul. Tapi ikut dalil betul nih. Tapi kenapa aku berada dan kalau betul lah apa yang aku lakukan ini betul, kata dalil ini betul, kenapa aku susah? Kenapa mereka senang? Jangan sekali-kali berpikir begitu. Itu sudah ada tanda-tanda putus asa. Karena saat itu petunjuk Allah sudah. Kalau kita betul dan mereka itu salah, kenapa pertolongan tidak turun pada kami? Kenapa kebinasaan tidak menimpa mereka? Inilah biasanya mengacau pikiran kita begitu. Kita sebenarnya sudah mendapat pertolongan sikit-sikit. Tapi kita tidak terasa. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan azab sikit-sikit, tapi tidak terasa. Namanya istidraj. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Mereka diazab, tapi karena tak merasa diazab, ya mereka makin melampau. Karena namanya istidraj. Kita orang Muslim sudah dapat pertolongan dikasih oleh Allah. Karena basirah kita belum celik sangat, merasa belum dapat pertolongan. Akhirnya putus asa, rugi. Jadi kalau rugi pun biar mereka lah. Mereka belum disiksa, akhirnya mereka fikir mereka tak salah. Ya biar. Jangan kita pula ikut rugi. Ikut rugi. Itu maksudnya. Wa fi kullil ahwali la yujadu al-qura siwa amralis natain. Karena jemaah dalam semua keadaan, penduduk suatu negeri, penduduk satu kaum, dahulu ke sekarang, ke di mana saya berada lah, dalam suatu zaman, kaum penduduk satu negeri, bangsa, warga negara itu terbagi dua saja. Hanya ada dua saja, tidak ada tiga. Saya ulang. Manusia tinggal di mana saja, kaum tinggal di mana saja, bila-bila mana sahaja. Bila turun pada mereka ayat Allah, bila datang pada mereka utusan Allah, bila datang daripada Allah, itu terbagi menjadi dua sahaja. Tak ada tiga. Yang pertama, kaum ataupun manusia yang imma ayyastajibu lil munzirin. Sama ada kaum yang memperkenankan, menjawab, merespon, menerima, mengikuti, mempercayai peringatan yang disampaikan oleh
para utusan ini. Nah, mukminlah maksudnya. Dengar, percaya, terima, lalu diamal. Itu satu. Nah, kaum yang mengambil sikap seperti ini, yakunur rasul qadin tasalluwatihim. Rasul sudah mendapatkan penolong daripada orang-orang ini sudah menolong Rasul. Orang ini sudah menolong agama Allah. Dan Allah telah berjanji. In tansurullaha yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. Itulah surah Muhammad. Ya. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Begitu kita memulakan menolong agama Allah, saat itu juga Allah turunkan pertolongan. Apa bukti yang kita menolong agama Allah? Ini tadi. Mendengar dakwah Rasul, meyakininya, menerimanya, mengikutinya. Nah, itu sudah tolonglah. Sudah, itu saya kerja kita. Bila itu kita lakukan, saya ulangi, kita mana sudah bergelar penolong-penolong Rasul. Penolong-penolong agama Allah. Dan orang yang sudah mendapatkan gelaran predikat penolong-penolong agama Allah, Allah bagi tahu, Allah jawab, jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Sudah. Kenapa tidak merasa selesa dengan pertolongan Allah? Hanya kerana kezaliman, penghinaan, cacian, serangan yang diberikan oleh musuh Allah. Sepatutnya orang yang melihat, merasa sentiasa ditolong oleh Allah, gangguan orang itu menjadi tidak ada artinya. Itulah maksudnya. Jangankan kecil, yang berat pun tidak ada artinya. Bilal itu jamaah sekalian, begitu mengucapkan la ilaha illallah, disiksa. Bila yang memilih untuk menerima ajaran Islam, ajaran Tauhid, wah dia hamba tuh. Dan hamba ini tidak punya kemerdekaan kan, karena ada tuannya. Tapi dalam masalah akidah, dia merdeka, boleh pilih. Mana boleh dipaksa. Begitu bila menerima ajaran Nabi, maknanya bila sudah menjadi penolong agama Allah. Begitu bergelar penolong agama Allah, Allah tolong dia. Dan bila merasakan pertolongan Allah itu sangat besar. Sebab itu ketika dia disiksa oleh tuannya, disiksa oleh orang kafir, sedikit pun tidak akan goyah. Walaupun siksaan itu luar biasa. Dia hanya kata ahadul ahad. Ahadul ahad. Baginya, ujian itu menjadi ringan kerana hatinya merasakan sepenuhnya pertolongan Allah itu. Kenapa aku mesti sedih? Kenapa aku mesti lemah? Bahasa Buddha, Allah bersama aku. Allah melindungi aku. Kalaupun perbuatan mereka menyiksa aku itu, yang sakit hanya kulitku. Yang melecur hanya dagingku. Tapi jiwaku sempurna, utuh, sehat walafiat. Nah, untuk mendapat kefahaman setinggi itu, memang tidak mudah. Tidak mudah. Nah, ini golongan pertama. Sementara yang menyiksanya, suatu saat pasti akan binasa. Dan yang mereka siksa Bilal, suatu saat akan mencapai kemuncak kebahagiaannya. Sehingga Bilal diberitakan oleh hadis Nabi, belum pun dia wafat, belum pun kiamat, Nabi sudah mendengar suara capal Bilal di surga. Bagaimana itu? Bagaimana perasaan hati seseorang? Katalah kita, bayangkan aja lah. Bagaimana perasaan hati kita bila diberitahu oleh kekasih Allah, Rasulullah SAW,
yang pernah diperlihatkan oleh suakan surga, suara capal kita berada di sana. Jangan-jangan malah jadi malas ibadah karena sudah ada jaminan surga. Bila tidak begitu, dia malah semakin kuat, semakin kuat. Ini golongan pertama sampai peringkat begitu ya, bila Allah sudah beri pertolongan. Sehingga orang akhirnya iri kepada nasib Bilal itu malah. Ia sangat iri. Coba siapa di antara orang Muslim yang belajar, yang membaca kisah Bilal, sirah Bilal, yang tidak iri? Ya, yang jadi maknanya mungkin perlu dipertanyakan imannya. Masya Allah macam ini, Ramadan manusia macam ini, irinya lah. Iri bukan karena Bilal ini orang kaya raya, bukan. Bukan karena jabatannya, bukan. Kalau ada jabatan pun muazzin. Tapi tengok kepribadian dia. Dan Bilal merasakan rahmat yang sangat besar itu, sehingga siksaan tuannya tidak dirasa. Itu golongan pertama paling bertuah. Golongan manusia kedua, bila diutus padanya utusan, yang kedua nih, imma ayukadzibul mundarin, mendustakan. Itu saja, tak ada yang ketiga. Sama ada menerima, atau golongan kedua mendustakan. Tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah. Jadi dalam negara mesti ada dua ini. Dalam penduduk mesti ada dua ini. Setiap kaum mesti ada dua ini. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita jemaah sekalian yang menolak dan yang menerima itu, wa huna yukhrijullahul mu'minin min tilkal qura. Nanti bila sudah berlaku musibah, azab menimpa mereka yang berdusta sebagai balasannya, Allah keluarkan si mukmin ini daripada mereka, walaupun mereka duduk di tempat yang sama, waktu yang sama, Allah keluarkan dan Allah selamatkan. Sama ada orang dahulu diselamatkan fizikalnya, juga imannya. Contohnya Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh naik kapal. Contohnya Nabi Lot dan kaumnya suruh keluar daripada negerinya. Contohnya. Orang mukmin macam mana? Masih di situ. Diselamatkan dari mati. Su'ul khotimah. Matinya husnul khotimah. Dikeluarkan. Jadi rekod di dalam tentang malaikat lain. Matinya di tempat yang sama, masanya sama, cara sama, tapi kalau boleh dibayangkan rekod malaikat lain. Ini golongan pertama ini semua ini. Su'ul khotimah. Hitam legam nih. Menunggu siksa kubur. Masuk kubur nanti lain. Yang ini memancau-mancau nih. Terang benderang, bercahaya. Dikeluarkan walaupun mereka kumpul tempat yang sama, mati tempat sama, cara yang ini yang kedua Allah akan nunaji. Kami selamat dan begitu juga nanti akan selamat dengan orang mukmin. Ini kaidah yang penting sekali bagi saya untuk kita pelajari. Sama ada Allah asingkan, Allah keluarkan itu sebagaimana yang Allah perlakukan pada kaum dahulu, atau untuk orang akhir zaman, jika mereka juga ditimpa musibah sebagai orang kafir, diselamatkan daripada kematian yang su'ul khotimah. Wa nunajjim kalau yadzalim kullal qura. Itu maksud yunajjir kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Dan ini adalah ketetapan. Ingat ya, di situ ada kalimat haqqan. Mana Allah tidak akan mengubah kaidah ini. Allah tidak akan mengubah sunnah ilahiyah ini. Tidak akan diubah. Allah akan terapkan istilahnya, Allah akan perlakukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Sekaligus ianya adalah memberikan saya kata tadi istiqomah. Kemampuan kita untuk istiqomah. Jangan mudah putus asa. Baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi yang saya contohkan terakhir tadi. Begitu mengucapkan la ilallah, bila sudah tidak peduli. Maknanya begitu mengucapkan la ilallah, dia sudah bergelar nasirullah. Bayangkan.
dicop itu. Kalaulah ada dicop tuh. Kalau ada pakai lencana sudah tulis itu. Nasirullah, Ansarullah. Inilah penolong-penolong agama Allah. Penolong-penolong aku, kata Allah. Dan karena dia sanggup menolong aku, maka aku akan jadi penolongnya. Tak bangga macam mana. Orang yang dapat jam itu sekali sekali siksaan, kecemoohan, penganiayaan ke dalam orang daripada musuh. Tiba-tiba menjadi terasa ringan dan kecil. Dan kecil. Itulah apa namanya agama ini. Pokok pangkalnya, masuk saya daripada mula kita sudah berada. Ini jalan yang aku pilih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa muslim. Ini bila kita sudah pilih itu, kemudian macam mana nanti langkah berikutnya? Nak melangkah, nak berguni, nak bekerja, nak mengini, nak semuanya. Oh, langkahnya, praktikalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salati lillah, nusuki lillah. Sudah, jangan tengok kanan kiri dan kiri. Dan Allah akan menjaga kita 24 jam. Ayat ini benar-benar panduan kita untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah. Khasnya hari ini, di mana kehidupan hari ini kita sudah sebenarnya dipengaruhi oleh sistem kehidupan yang hari ini jamaah sekalian, ya kita dengan penuh sedar mengatakan tidak sepenuhnya. Saya terkadang tidak sama sekali, tidak sepenuhnya menepati syariat Islam. Dalam semua aspek kehidupan, undang-undang, peraturan, sistem hidup kita tidak sepenuhnya Islam. Akhirnya kita kena pandai-pandai untuk diri kita sendirilah. Nah itu. Tapi akhirnya kita akan menuai hasil yang sangat manis dan indah. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, itu saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan sendiri. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Tutup dengan ta'zim di atas kifarah. Sanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi